Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan Allah. Ini adalah salah satu pengajaran yang Yesus sampaikan dalam khotbah di bukit. Berbahagialah orang yang miskin. Apakah ini mungkin? Rasanya sangat paradoks, kontroversial, bahkan absurd. Bagaimana tidak? Tidakkah itu bertentangan dengan logika, falsafah, budaya, tradisi, dan teologi yang diwariskan turun-temurun dalam masyarakat Yahudi dan komunitas lainnya? Jelas bertentangan. Tidak ada orang yang ingin hidup miskin dan menderita. Adakah orang yang ingin miskin? Tidak ada. Kemiskinan dipandang sebagai konsekuensi dosa dan pertanda hidup yang tidak terberkati. Sebaliknya, setiap orang ingin kaya atau paling sedikit sejahtera. Secara teologis, itu adalah buah kebajikan dan konsekuensi kedekatan kepada Tuhan. Kekayaan adalah berkat Tuhan yang patut disyukuri. Banyak teks Alkitab yang mendukung hipotesis ini. Karena itu, pernyataan Yesus ini benar-benar menimbulkan kebingungan dan sesuatu yang tidak masuk akal. Jika demikian, apakah pernyataan Yesus ini salah? Tidak, sama sekali tidak. Sebaliknya, perkataan Yesus ini adalah kebenaran. Ini adalah firman Tuhan yang bisa mentransformasikan logika, falsafah, teologi, orientasi hidup, dan makna hidup bagi pengikut-pengikutnya. Kita bicara tentang kerajaan surga. Kerajaan surga tidak sama dengan kerajaan dunia ini. Kerajaan surga adalah kekal. Kerajaan surga adalah mulia. Dan kerajaan dunia ini sangat singkat dan temporer. Karena itu, nilai-nilai dalam kerajaan surga berbeda dengan yang ada di dunia ini. Sementara Yesus membangun kerajaan surga di dunia ini, dia mulai dengan nilai-nilai surgawi. Salah satunya adalah seperti ungkapan Katie Escobar, seorang hamba Tuhan yang melayani banyak orang-orang termarginal di Denver Utara. Dia mengatakan, downward, turun ke bawah, sebagai anonim dari rising up, naik ke atas. Baginya, dulu naik ke atas sepertinya membawa lebih dekat kepada Tuhan. Tetapi kemudian dia belajar yang sebaliknya, turun ke bawah. Itulah yang menuntun kita lebih dekat kepada Tuhan. Dia berkata, ketika saya bersama teman-teman yang hidup dalam kegelapan dan penderitaan, saya semakin menyadari dan merasakan kehadiran Tuhan lebih daripada di tempat yang nyaman dan menyenangkan. Bergerak ke bawah berarti belajar memahami hidup dalam kerajaan Allah. Kata-kata Yesus yang mengungkapkan berbahagia atau terberkati, mertua orang yang miskin di hadapan Allah adalah jalan hidup dalam kepenuhan, abundant of life. Karena kita diarahkan untuk hidup sebagai pengikut Kristus. Orientasi hidup sebagai pengikut Kristus bukanlah dalam rangka mencari dan menumpuk materi, kekuasaan, kehormatan, popularitas, dan hal-hal duniawi, melainkan melakukan kehendak Bapa, yaitu menyebarkan cinta kasih, melayani Tuhan dan sesama, berjuang demi kebenaran dan keadilan, dan memberikan pengharapan kepada orang-orang yang miskin, termarginal, dan korban zaman. Jadi benar, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga.